Welcome to Suara Rakyat Channel. Wah, itu pandemi itu kami itu batal kontrak dengan yang lokal itu sekitar ya 4 lah. Kalau nggak ada yang membiayai ya ntar dulu lah kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Rakyat, dan kita ada di ruang tamu, tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang keseharian mereka, atau hal-hal yang menarik pada diri mereka. Nah, tamu saya kali ini spesial, saya sudah menanti jadwalnya lama, Adin. Halo Mas. Ya, ini namanya lebih dikenal sebagai Adin, tapi nama panjangnya Ahmad Khairuddin SSM Shum MSI. Oh, SHum. Aduh, aku nih hafalan gelar ini berat ya, Din. SHum MSI. MSI. SHum-nya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. MSI-nya dari Fakultas Ilmu Budaya. Iya. FISIP. Pasarjana FISIP UI, Universitas iya. Indonesia. Sangar aku rada ndredeg iki nek ngomong karo Adin. Saiki aktivitasnya apa, Din? Iki pertanyaan goblok. Sekarang karena PSBB akhirnya mundur lagi kan. Harusnya bulan ini tuh ada program di kampung. Meskipun aku hanya diperbantukan. Ngiyok gitu ya? Bukan, yang di Nongko Sawit. Oh, di kampung di Semarang. Tak kira di kampung Sekararum. Ini Carembang, Pamotan, ya. Sumber, Mas. Sumber. Keliru terus. Tapi itu wilayah berdekatan ya, jadi rapatyo salah. Dulu punya program ngingok gidok ya? Iya Mas, tahun ini targetnya paling enggak bikin buku sih kalau yang di Rembang sih. Karena udah 4 tahun kan, yang tahun ketiga harusnya bikin buku, tapi karena pandemi kemarin akhirnya nggak jadi. Ya. Nah sekarang mau fokus di membagi teknik untuk mencari informasi segala macam gitu. Jadi tahun ini memang targetnya apakah nanti pandeminya menghalangi keramaian atau enggak, tapi pengennya nanti ada buku gitu. Kalaupun nanti pandemi soal pandemi Covid selama 2020 kita ejek dolan-dolan. Kan karena ada pelonggaran PSBB ya. Dolan terjauh selama pandemi Covid di mana? Bali kali ya. Bali. Cambeling berarti dolan ini Bali. Bali Banyuwangi udah sih, itu kayaknya paling jauh. Itu bulan-bulan apa itu? Bulan November dua-duanya kayaknya. November awal sampai November akhir. Tapi seberapa pengaruh pandemi Covid dan segala dampak ikutannya, mbok PSBB, mbok PKM, pembatasan kegiatan masyarakat pada aktivitasmu, Din? Wah, Mas. Kami sempat panik waktu itu. Aku pribadi panik, Mas. Panik kenapa? Gak ada masukan, Mas. Gila. Beneran yang gak ada masukan itu gila banget sih. Kayak, wah itu pandemi itu kami itu batal kontrak dengan yang lokal itu sekitar ya 4 lah. Terus yang sama Pennsylvania University itu Amerika ya. Berarti ada yang internasional 1, yang lokal 4. Padahal itu proyeksinya itu lumayan lah kalau bisa nutup program untuk 1 tahun gitu loh. Nah itu semua ditunda sampai batas yang kita tidak tahu gitu. Terus ya udah nggak ada masukan. Terus sementara pengeluaran hadiah dia seperti keluhan orang-orang lain lah ya. Seperti keluhan orang lain, kehilangan pekerjaan. Terus ya sama lah, sama perlu saya jelaskan nih. Kenapa kok banyak aktivitas Adin yang kemudian terganggu oleh pandemi? Adin ini, aku jabatanmu nggak ngerti, Din. Sabari direktur apa itu? Di Histeria? Ya itu masih direktur, Mas. Belum. Oh masih direktur? Strukturnya belum berubah. Saya kira sudah ganti CEO gitu. Ya, jadi Adin ini direktur Histeria. Ini sebuah aktivitas anak muda yang semula dirintis dari komunitas kecil di Stonen 29. Ya. Di Sampangan. Nah, kemudian berkembang besar
Sehingga tak puji-puji ini langsung ngombe kopi. Berkembang besar sampai hari ini sudah berjalan 15 tahun kalau tidak keliru. 16 tahun. ini, 16, ya. 16 tahun. Dan cek iso urip ya ternyata luar biasa. Nah, itu banyak aktivitas yang antara lain pemberdayaan kampung, kemudian banyak program. Yang paling terganggu apa ini di pandemi COVID? Yang paling ganggu jelas event ya, karena kebanyakan programnya itu kan berbasis kerumunan. Karena ada pembatasan kan jadinya nggak mungkin toh bikin acara yang mengundang kerumunan. Karena itu semua Acara yang batal. kerumunan yang batal di 2020 apa? 2020 itu mestinya ada Festival Bukit Jatiwayang 3, terus Ini Ngingok festival di Kampung literasi begitulah kira-kira ya. Festival di Kampung Bukit sih. Isu utamanya sebetulnya lebih Semarang ke Barat ya? Semarang. Masuknya Ngemplak Simongan tuh. Emplak Simongan itu Kecamatan Semarang, Semarang Barat ya? Wartawan Kota Semarang tentu Nggak hafal hafal ya? di luar kepala. di dekat Kali Garang begitulah ya. Terus Gebyuran Bustaman yang harusnya ke 8 apa ke 9 ya? Pokoknya dari 2013 itu berapa? Kemudian Busaman itu di Kampung Busaman, Kampung Busaman. Kecamatan mana, Din? Semarang Tengah. Semarang Tengah, betul. Terus Ngingok Gidok di Rembang. Di Desa Sekararum. Ya? Sekararum. Ya. Terus Nah, ini desanya bener aku. terus apa lagi ya? Ya itu yang sudah rutin ya, yang Kebyuran Busaman itu biasanya menjelang Ramadan, jadi mestinya tahun lalu ya. tahun lalu ya, harusnya tahun itu sama sekali nggak ada. Yang sedekah bumi akhirnya cuma ritual di punden mas, tayupan tok. Ya. Setelah itu nggak ada acara keramaian yang cukup signifikan gitu. Padahal mestinya nanggap palapa ya. Nah, palapa terlalu mahal. Palapa terlalu. Desa kami agak miskin kalau runan-runan. Kami itu paling kalau nanggap dangdut itu paling hanya di angka 30-40 juta doang. Kalau desa sebelah itu bisa sampai 200-an juta. Oh ya. Ya, kita cukup miskin lalu itu. Terus apa yang dilakukan Adin dan kawan-kawan di Histeria terutama selama pandemi COVID? Awalnya sih iseng-iseng biar bikin siaran podcast, tapi ya angin-anginan gitu. Terus apalagi ya? Oh, banyak menatap ini sih arsip. Akhirnya Ya, yang ya. bikin buku itu loh kan. Ya. Di tahun 2020 itu cukup produktif sih. Ada bikin 3 buku atau 4 buku gitu. Tebal lagi nih diuncal ngomong KO lah kira-kira. Berapa tebalnya itu? 2.200 apa? 2.200 halaman. Cah kentir tenan. Ini berisi arsip Arsip sih. anu ya. Arsip clipping, terus clipping Histeria. clipping Histeria, terus poster sama covernya propaganda Histeria yang zinnya itu. Nah, itu buku tertebal yang pernah saya lihat. Iki ono. Yang bisa mengalahkan ketebalan buku itu hanya berkas perkarane sopo kayak. Oh, ada satu mas, bukunya Hikmat Himrawan juga tebel. Hmm. Yang tentang film, karena dibiayai ini kan Dewan Kesenian Jakarta. Bukumu yang tebal itu dibiayai siapa? Biayai ini orang-orang yang mau nyetak kan kita print Print by on demand demand ya. Nah itu ya kita cuma nyetak, rencananya cuma sampai 100. Jadi kalaupun sekarang kan baru nyetak 25. Karena biaya cetaknya aja udah habis hampir 400-an kan itu kan. Ya 300 400 lah. Nah itu biasanya yang memang sasarannya akademisi, terus kolektor sama para Aku rawani periset. pesen. Itu. Karena itu kan data kan. Sebenarnya itu kan data mentah. Iya. Itu kan Perlu diolah akan bisa jadi diolah sesuatu jadi gitu ya. macam-macam. Jadi kalau ada riset tentang kota dan komunitas atau dinamika isu kota dari perspektif komunitas, buku itu aku pikir layak lah untuk para periset gitu atau akademisi yang mau melihat, karena dia sudah terbantu, enak banget, udah datanya udah ada semua, tinggal di interview terus ngontak orang-orang yang dianggap stakeholder, itu udah jadi macam-macam. Penajaman analisis gitu saja. Iya, itu udah jadi macam-macam. Tapi kan kita kalau misalnya kenapa nggak bikin analisisnya sekalian atau segala macam? Ya kalau nggak ada yang membiayai ya ntar dulu lah kita juga. Udah ngumpulin soal analisis dan segala macam. Adin ini sekarang dosen di Undip, Fakultas Ilmu Budaya jurusan Antropologi. Iya. Ya. Nah, kenapa ora riset dewe? Oh, ya itu ya kan sama aja kan, riset kan ada dananya kan. Kita kan
juga belum dapat dana riset untuk melakukan itu. Ya kalau ada aku mau mengolah itu. Kalau enggak ya ntar dulu lah. Kita ngumpulin 16 tahun aja udah setengah mati itu. Iya. Ya. Saya kenal Adin agak kilas balik. Saya kenal Adin itu tahun 2006 atau 2007 gitu lah. 2006 Mas. Ya, 2006. Cek mahasiswa culun banget suatu saat dia ngontak gitu. Dan pemantiknya lucu. Undangan mantenan. Setelah Hijau Tosca. Setelah Hijau Tosca. Masih ingat buku puisinya. Antologi puisi kedua saya ya. Neng antologi puisi ele-elean lah. Kecil, kayak buku tahlil. Ya. Tapi ingat ingat judulnya. Apa yang memotivasimu? Saya ingat saya waktu itu Adin banyak ngontak orang yang dia kira orang ini keren. Lu emang keren dong. Aku rada izin nek dilarani Adin. Apa Din? Waktu itu ya motivasimu sebagai mahasiswa sastra Indonesia barulah ya di Undip. Ya, waktu itu memang di Semarang sendiri kan nggak terlalu banyak forum, nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya intelektual waktu itu kan. Kita nyari aku nyari juga susahnya. Banyak lah. Nggak banyak Mas, ya misalnya kalau kita komparasi, karena aku kan sudah bolak-balik ke Jogja juga kan waktu itu kepadatan lalu lintas acara itu kan kalau dibanding Jogja kan nggak seberapa. Nah itu kalau sekarang bagaimana kalau sekarang? Ya nggak terlalu signifikan sih progresnya. Jadi ini kotanya adem gitu. Ya ada yang bilang kotanya apa sih? Kotanya asik buat damai terus. Tapi orang lupa kalau damai itu ya statis itu kadang-kadang toh, nggak bergejolak gitu kan. Okay. Nah itu memang waktu itu kalaupun kita nyari diskusi itu dalam sebulan hanya ada berapa kali sih gitu loh. Lebih dari 4-5 kali dalam, terutama kalau di isu dunia sastra ya itu sangat jarang gitu. Waktu itu kan memang konteksnya kan kami ada Lengkong Cilik udah mulai drop kegiatannya. Tempat yang dikelola almarhum Agus Maladi Rianto ya, yang di Merican sana ya. Ya, di Lengkong Cilik toh jalan. Nah itu jadi kami tumbuh dalam kultur waktu itu. Lengkong Cilik sudah mulai drop, terus Paramesti masih ada kegiatan tetapi tidak Paramesti itu sanggar yang saya perlu jelaskan beberapa hal supaya nggak miss itu. Adin ceritanya enak, wae tanpa tanggung jawab untuk menjelaskan. Paramesti itu sanggar yang dulunya berbasis di kampus UNES Kelut. Nah, sekarang lebih banyak aktivitasnya opo. Masih Daniel ketuanya? Ya, ketuanya seumur hidup namanya Daniel Hakiki. Suatu saat saya dudukkan di sini ben jelas pertanggungjawabannya. Ya, lanjutin. Okay. Nah, itu Paramesti juga sebenarnya mulai drop juga sih waktu itu. Meskipun nggak dibilang kalau Lengkong Cilik kan akhirnya kan memang padam gitu kan. Tapi kalau Paramesti itu masih ada timbul tenggelam gitu. Tapi udah mulai drop juga waktu itu. Terus aku alumnus Paramesti. Ya, tahu kan banyak tokoh-tokohnya kan dari sana, karena misalnya dulu lihat teater awal-awal kayak Sosiawan Rea dulu juga dari sana, terus kenal Imam Buca juga dulu masih sering hidup di sana, Pati. Banyak seniman yang masih numpang di sana. Shelter lah, salah satu shelter menarik di Semarang gitu. Terus rumah seni itu lagi giras-girasnya waktu itu. Rumah seni itu rumah seni yang dikelola oleh Tubagus Suarajati. Mas Tubagus ya perlu loh kita ya. Untuk ngerasani karo misui seni Semarang. Ya. Nah terus Galeri Semarang waktu itu masih H2O, Pak Kris masih bergabung dengan Nandoko. Jadi kami tumbuh dalam kultur-kultur itu di Dr. Cipto gitu. Dalam kultur galeri itu masih Galeri Kayangan itu sudah nggak ada, sudah berganti Galeri Bu Ati waktu itu. Galeri Kayangan itu galeri yang di Borobudur kan dan dikelola oleh Bu Ati juga sebetulnya. Terus Bu Ati Sarutomo. Ya. Menarik ya kalau tamunya hadir bergiliran gitu ya. Untuk ngobrol soal teko juga boleh. Ya sudah diopo ae ngono di buku. Nah, itu waktu itu kulturnya itu. Jadi memang saya haus banget sih untuk menimba ilmu. Lah kan dari sana kan, juga lupa Mas waktu itu dikasih babay apa dari mana ya?
sampai dapat Di bukunya. Laksono ya. Kayaknya. Karena kan waktu itu belum ketemu kita, tapi Iya. aku udah dapat bukunya itu dan ada kontaknya kan, ada nomor HP-nya Mas Jadi Ahyar. antologi puisi itu tidak terjual bebas karena itu Kado ini hanya loh, untuk tamu yang hadir undangan di nikahan. pernikahan. Nah, aku lupa itu waktu itu Saya dapat tidak dari tahu mana. Adin kok bisa dapat gitu. Ya begitulah kalau jodoh. Oke Din, terima kasih Siap, Mas. atas kesediaannya ngopi di ruang tamu. Mudah-mudahan obrolan ini nggak jelas ini ada juga gunanya gitu. Amin. Ya. Ada juga inspirasi yang hadir yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan muda barangkali untuk terus bergerak di wilayah aktivitas masing-masing. Terima kasih sekali lagi Din. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah sedari tadi menyimak perbincangan kami. Jika ada hal yang menurut Anda bermanfaat, silakan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang telah subscribe, like, komen yang membuat tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu keren seperti Adin. Nah, jika Anda ingin seseorang dihadirkan di sini, silakan sampaikan ke kolom komentar atau bisa juga japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Sekali lagi terima kasih dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.